Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini kita udah kedapetan langsung Samsung Galaxy S26 yang Ultra tapi versi yang resmi. Ini versi yang retail nanti di Indonesia. Jadi langsung aja yuk kita mulai, kita unboxing dulu. So, jadi ini dia. Kita jadi dapat ada beberapa aksesorisnya juga. Jadi selain ini HP-nya kita ada dapat aksesoris official. Ini slim magnet case untuk S26 Ultra. Ini yang casingnya tipis tapi udah ada magnetnya. Terus ini adalah casing official Spigen. Nah, ini desain for Samsung. Ini C11 magnet case Chronos namanya. Ini ada semacam ornamen-ornamennya ya. Ini ada kayak ada gear gitu. Dan ini juga ada magnetnya juga sama. Dan ini ada satu lagi adalah screen protector. Ini dari case Folia ya, screen protectornya. Sambil kita pengen tahu nanti nyobain. Ini kan layarnya Samsung Galaxy S26 Ultra ini kan dia udah pakai layar yang privacy display. Udah ada built-in langsung tuh ya anti spy-nya di dalamnya, cuma yang bisa diaktifin bisa dinonaktifin. Nah, gimana kalau misalnya dipasangin tempered glass yang clear? Ini yang clear ya tempered glassnya dari case Folia. Nanti kita tes. Sekarang kita buka HP-nya dulu. Oke, ini dia. Sekarang kita buka. Jadi untuk info aja, kalau gua ini ngambil Samsung S26 Ultra itu yang storage-nya 1 tera ya, sama kayak tahun kemarin Samsung Galaxy S25 Ultra itu kita juga pakainya yang storage-nya itu 1 terabyte karena bakalan kita pakai buat ngonten. Nah, bukanya dari sini ya. Dari sini sama kayak HP-HP flagship pada umumnya, tinggal disobek aja dari sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita buka. Wow, ini dia warna sky blue. Nah, ini udah ada keterangannya nih, dibuat di Indonesia. Ini produk yang dijual di Indonesia. Oke, kita kesampingin dulu HP-nya, taruh sini. Sekarang kita lihat aksesorisnya. Udah pada tahu lah aksesorisnya. Kalau bawaan tuh cuma dapat kabel sama SIM card ejector. Nah, ini buku manual, terus kabelnya sama SIM card ejectornya. Oke. Sekarang kita ke HP-nya. Ini yang bagian belakangnya nih sepertinya harus kita buka biar bagus. Warna sky blue nih tuh menyala banget, warna birunya tuh seperti ini. Nah, kalau dibandingin langsung dengan warna yang violet tuh seperti ini, memang lebih terang yang sky blue ya. Tapi menurut gue sih warna yang paling oke ya, menurut gue ini mah ya, warna yang paling oke adalah warna yang putih. Sekarang kita buka. Nah, itu dia. Wow. Jadi mumpung masih bersih nih layarnya, belum ada debu-debu nempel, belum ada jari gue yang nempel juga di layarnya, kita pasang screen protectornya dulu ya. Nah, ini dia tuh. Jadi udah langsung tuh ya, tinggal ditarik doang guys, tuh seperti ini. Terus kita pasang ini. Sesuaiin, tinggal ditarik guys. Nah, seperti itu, terus ditekan supaya nanti dia rata nempelnya. Nah, setelah udah dibuka langsung tinggal ditekan-tekan aja dikit sisanya gitu ya. Tuh kayak gini, seperti ini. Kita ini kayak ini nih, masih ada sedikit, kita tekan. Oke, udah kepasang nih tempered glassnya. Sekarang kita nyalain, nanti gue bakal setup dulu. Oke, udah selesai setupnya. Ini gue bener-bener setup baru, jadi nggak ada restore data. Sekarang kita langsung masuk ke home screen-nya. Nah, ini dia tampilannya untuk pertama kali. Nah, seperti ini ya, tuh tampilannya untuk pertama kali. Dan ini udah terpasang tempered glassnya. Yang gue penasaran pengen tahu adalah gimana kalau misalnya dipasangin tempered glass, apakah privacy displaynya itu masih bisa bekerja. Nah, harusnya bisa ya, karena ini kan tempered glassnya yang clear juga. Terus ya kita coba langsung. Nah, ini privacy display kita turn on tuh. Dari depan itu kelihatan, tapi kalau dimiringin gini udah kagak kelihatan tuh. Begitupun dari atas dan juga dari bawah. Jadi aman-aman aja ya.
screen protector tempered glass dari Case Folia karena ini yang clear. Jadi mumpung masih di bagian layarnya, settingan yang harusnya lu pakai, karena gue juga pasti pakai. Ini yang pertama adalah screen resolution, karena Samsung itu ngasih screen resolusinya itu yang QHD alias 3120 x 1440 QHD plus namanya. Dan screen mode-nya ini preferensi masing-masing ya. Karena biasanya ada suka yang warnanya natural, ada suka yang warnanya vivid. Tapi gue di sini karena gue pengen menikmati layarnya, apalagi kalau misalkan dipakai buat nonton film, itu gue selalu gunain yang vivid. By default gue gunain yang vivid karena warnanya udah pasti bakal gonjreng, pasti bakal keluar warnanya. Nah kalau misalkan lagi ngedit, misalkan kayak buka Adobe Lightroom kayak gitu, lagi ngedit file RAW, ya baru gue pakai yang natural. Jadi di sini memang defaultnya gue pakai yang vivid karena yang natural tuh memang agak warm, terus agak standar ya warnanya ya. Mungkin kalau dipakai buat nonton tuh kagak terlalu gonjreng jadinya. Kalau kita pakai yang vivid, pakai buat nonton, nikmatin konten, itu warnanya pasti yang memanjakan mata. Oke, jadi lanjut ke bagian apa lagi ya? Paling bagian speknya ya. Samsung Galaxy S26 Ultra itu udah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yang pastinya clock speednya itu dibuat lebih kencang. Ini setup RAM-nya ini yang 16 GB kan. Kalau di Galaxy S25 Ultra ini kan gua punya yang 1 TB juga. Dan ini RAM-nya masih 12 GB. Nah, sekarang ini RAM-nya udah 16 GB. Nanti gua akan tes benchmark di sini. Ada tes yang standar lah kayak Antutu, Geekbench sama 3D Mark. Dan ini dia hasil-hasilnya. Lanjut kita ke bagian ini, kameranya. Nah, kamera ini kalian bisa lihat di sini sebenarnya setupnya tuh sama persis dengan Samsung Galaxy S25 Ultra. Perbedaannya hanya ada di bukaannya aja untuk main kameranya. Jadi main kameranya ini bukaannya sekarang udah f1.4, terus untuk ultrawide-nya bukaannya udah f1.9, dan untuk kamera telefotonya itu bukannya udah f2.9. Telefotonya 5 kali ya. Nah ini mungkin yang satu lagi, yang 3 kalinya kenapa nggak upgrade karena mungkin dianggap sebagai bonus aja. Ya kalau kita lihat sih kompetitor iPhone, Vivo, Oppo sekarang semuanya udah pakai 3 kamera aja. Cuma Samsung doang yang masih pakai setup 4 kamera dengan 2 telefoto. Jadi mungkin ya anggapannya telefoto yang 3 kalinya bonus aja. Oke, sekarang ke bagian software daripada kameranya. Mungkin di sini gue bakal share ya settingan gue defaultnya untuk kameranya seperti apa. Oke, ini jadi tampilan home screen-nya. Kalian bisa lihat di sini perpindahan lensanya 0,6, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ini bisa sampai 10 kali, bisa sampai 100 kali untuk kameranya. Ini 100 kali yang mau difoto apaan? Coba. Oke, bagian atas ini kalian bisa lihat di sini ada beberapa opsi. Ini ada filter, ada motion, ada resolusi. Nah, resolusi bisa 200 megapiksel untuk main kameranya, 50 megapiksel untuk semua kameranya. Enggak deh, yang 3 kali nggak ada. Jadi cuma 0,6, 1 kali, 5 kali untuk 50 megapikselnya. Nah, penambahan filternya ini ada yang baru guys. Jadi kalau misalkan kalian cek di sini, ini ada penambahan blank, terus ada pop film sama aura film, karena sebelumnya nggak ada ya. Retro film juga sebelumnya nggak ada. Sunbeam ini udah ada di S25 Ultra. Cinematic film, modern film. Nah ini film-film semua tuh ya. Yang film-film lah pokoknya, itu yang baru. Dan untuk settingannya biasanya sih gua kalau settingan default di sini, foto formatnya ini bisa pakai yang heavy ya sekarang ya. Jadi filenya itu dikompres lagi. Nah seperti ini, di bawahnya juga ada pilihannya untuk yang pro-nya. Kalau kalian pakai mode yang pro, biasanya ngambilnya itu di setting nih di sini nih. Jangan sampai ngambilnya JPEG doang. Kalau udah pakai mode pro, pastiin ngambil dalam format yang RAW juga. Jadi dinyalain RAW sama JPEG formatnya. Terus lanjut ke bagian bawah. Di sini ada watermark. Nah, watermark ini kalau di enable dia langsung udah ada di depan, jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Kalian bisa langsung edit aja namanya di sini, mau pakai nama kalian juga bisa. Next kita ke bagian videonya. Nah, settingan video biasanya gue tuh pakai yang HEVC ya, yang high efficiency. Tapi dinyalain nih bitrate, high bitrate videonya. Jadi supaya
kualitasnya itu nggak akan berkurang kalau misalkan kalian udah edit-edit seperti itu. Dan untuk HDR sama locknya itu dinyalain aja, dan locknya itu dinyalain juga di mode video yang standar, yang normal ya. Jadi bisa langsung diakses di mode video, nggak perlu masuk ke Pro Video dulu. Terus lanjut di bawahnya ada APV, ini yang baru nih, mode dengan codec yang lebih lossless lagi. Nah di sini ada opsinya, ada SDR atau ada yang lock. Kalian bisa tinggal pilih. Gue sih biasa pakai yang lock ya, untuk supaya di grading lagi kayak gitu. Nah ini ada pilihannya, formatnya ada yang 422 HQ atau yang 422 yang LQ. Yang HQ lah pasti pilihnya yang high ya. Oke, di enable aja itu. Dan sisanya ini stabilization nyalain, dual recording sama save to external storage, ini udah ada opsinya. Kalau misalkan kalian ngerekam tuh APV itu bisa disimpan di hard disk eksternal, SSD eksternal seperti itu. Composition guard udah pasti dinyalain, grid line sama level dua-duanya ya. Terus location tag udah pasti harusnya dinyalain. By default dia nggak nyala ya. Jadi kalau misalkan kalian foto, kalian nggak nyeting nih location tagnya, kalian moto-moto aja, dia nggak bakal ada location tagnya. Jadi harus masuk ke setting buat nyalain location tagnya seperti tadi. Udah, sisanya tinggal begini-begini aja. Sama kamera assistant nih kalian harus download lagi. Dan juga apa namanya, export raw. Kalian bisa lihat di sini export raw. Ini harus di-download lagi, dan juga kamera asisten. Nah, di kamera asisten itu ada satu opsi ya. Bentar gue ceritain. Lanjut kita ke bagian videonya. Nah, videonya ini defaultnya FHD 30. Nah, ini bisa rekam up to 8K 30 fps. Nah, ini 8K 30 fps nya juga support ya dengan format yang HDR, support dengan format yang lock, dan juga support dengan format yang APV locknya juga. Tapi yang dipakai adalah kamera ultrawide, kamera utama, dan kamera telefoto yang 5 kali, karena yang kamera 3 kalinya itu cuma 10 megapiksel. Jadi yang bisa dipakai cuma ketiga lensa ini aja ya. Terus ke bagian portrait. Nah, bagian portrait sebelah kiri ini dia ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 5 kali. Jadi bisa pakai potret di telefotonya yang 5 kali. Ke bagian kanan lagi more. Nah, di sini ada beberapa opsi, ada export raw, ada pro video, food, panorama, slow mo, hyperlapse, portrait video, ini semuanya ada di bagian sini ya. Oke, lanjut balik lagi ke export raw. Ini selesai di download. Oke, sekarang kita buka export raw. All semuanya. Nah, ini tampilan daripada export raw-nya. Kita lihat apa aja yang baru dari export raw ini. Nah, dilihat di sini ada penambahan nih di bagian kiri ini nih. Ada penambahan namanya virtual reflector. Jadi ada warna, di sini ada silver atau gold, terus ada reflectance. Nah, ini buat supaya lebih terang tuh, kalian bisa lihat. Nah, sini tuh. Jadi kayak buat nerangin wajah kalau misalkan lagi foto subjeknya tuh orang, portrait gitu ya. Nah, ini directionnya kalian bisa pilih dari arah sebelah mana, dari kanan, dari kiri cahayanya ya, buat nerangin subjeknya ya, seperti itu. Nah, kemarin sih gue udah masih kasih masukan, feedback. Jadi sebenarnya fitur reflektor ini akan lebih berguna kalau dia ada di mode portrait, bukan di export raw, karena kebutuhan daripada reflektor ini biasanya dipakai untuk potret orang, memotret wajah, supaya wajahnya tuh jadi lebih terang, ada bantuan daripada cahaya reflektor. Seperti itu. Jadi untuk sementara ini adanya diaksesnya itu lewat export raw. Mungkin kedepannya bakalan didengar feedback gua dan akan dimasukkan ke mode yang portrait. Ke sebelahnya ini ada sama ya, ini virtual aperture, terus ada ND filter, terus ada apa nih, astrofoto ya, terus ada ini adalah astro portrait. Di sebelahnya ini ada double exposure, ini masih sama lah, double exposure sama versi yang sebelumnya. Paling yang baru itu adalah ini ocean mode. Nah, underwater housing require. Jadi memang di sini ocean mode ini dipergunakan untuk motret di laut ya, di dalam laut. Nah, jadi bisa di enhance warnanya kalau pakai mode yang
Ocean Mode. Oke, kalian pasti udah pada tahu dong kalau kameranya itu sebenarnya ini ada sweet spotnya, resolusinya di 24 megapiksel, tapi di sini nggak tersedia. Makanya sama Samsung itu disediain namanya kamera asisten. Nah, ini kamera asisten yang udah di-download tadi. Kalian bisa modifikasi segala macam di sini. Jadi bisa diganti, ada opsi 24 megapiksel di kameranya. Tuh. Gua rasa segitu aja settingan untuk kameranya. Paling sisanya adalah ini main kameranya 4K 60 fps. Kelihatan sih ada depth of field-nya sedikit dengan aperture f1.4 tuh. Bisa kelihatan nggak? Dingin ya, Vin. Sekarang pindah ke ultra wide. View landscape dari ini namanya apa? Twin Peak ya? Twin Peak. Kita zoom ke sana ya. Kali 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, itu 5 kalinya seperti ini. Ini setelah sunset udah mulai agak redup cahayanya. Kita coba 10 kali ya. Ini 10 kalinya. Maksimumnya itu bisa sampai 25 kali. Nah, seperti itu 25 kali. Ngambil sampel video lo like satu zoom Ini 1 kali. Dan terakhir mungkin kita bakal tes untuk pasangin casingnya. Sekarang yang official dulu. Kita buka casingnya. Oh ternyata beda, nggak bukan sama yang kayak kain sweet, ini lebih hard case ya, lebih ke hard case seperti ini tuh guys. Tampilannya di sini ada kayak ringnya, beda warna, agak lebih gold sedikit. Terus ini warnanya cukup kalem, dan ini ada MagSafe-nya. Kita buka ya. Nah seperti ini casingnya, kalau dipasangin menurut gue cantik sih casingnya ini. Defaultnya seperti ini, tipis tuh, seperti ini. Tombolnya juga bagus, clicky, mantap. Nah ini untuk bagian bawahnya. Sekarang kita cobain magnetnya. Magnetnya sangat kencang sekali. Kita coba ya, pegang ya. Magnetnya kencang, aman. Lanjut sekarang kita ke casing yang ini. Ini casing dari Spigen, tapi desain for Samsung. Ini mungkin kerjasama Spigen sama Samsung. Namanya adalah C11 Magnet Case Chronos. Kita langsung buka. Dari sini kah bukanya? Oke, dari sini. Nah, seperti ini casingnya tuh. Wow.
kayak ada banyak gear gitu ya. Tuh. Ini bahannya enggak yang keras ya, ini yang kayak jelly case tapi lebih mantep. Nah seperti ini kalau kepasang casing yang Spigen C11 itu. Ini ada gear-gearnya, gue nggak tahu maksudnya Kronos itu apa ya, tapi bagus. Dan ini udah magnet juga. Oke, paling terakhir adalah worth it gak bang kalau upgrade ya? Kalau menurut gue sih, kalau dari S25 Ultra ya, kalau kalian ngerasa butuh untuk nambah performa, nambah kameranya biar jago lagi di kondisi yang low light karena bukaannya gede kan, dan beberapa fitur-fitur barunya termasuk di bagian display yang ada privacy displaynya, ya worth it aja buat upgrade ya kan. Tapi kalau kalian adalah pengguna yang lama yang S23 Ultra atau S24 Ultra, menurut gua ini upgrade yang worth it banget. Oke, jadi segitu aja video kita untuk S26 Ultra. Nah, ini versi yang udah resmi di Indonesia. Untuk yang udah PO ya enjoy ya, tungguin aja barangnya sampai. Dan yang belum PO mungkin bisa langsung aja ikut PO kalau memang tertarik. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, segitu aja video gua Fahmi, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Kalian pilih yang warna apa nih kira-kira? Tetap putih sih ya.